Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, kullu amin wa antum bi khair. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah 2026 Masehi. Pergi memancing mencari ikan bawal, pulangnya membawa ikan cumi-cumi. Kita datang dan hadir untuk halal bihalal dalam rangka mempererat tali silaturahmi. Bapak dan Ibu, halal bihalal merupakan momentum yang berharga bagi kita semua untuk saling berbagi kebahagiaan, mempererat hubungan dan memperkokoh fondasi kebersamaan, rasa persaudaraan di antara kita dan saling memaafkan. Mari kita mulai lembaran baru dengan keikhlasan dan kerendahan. Yang terhormat Pak RW 012 Puri Permata Ciponugel Tangerang, Bapak Ngari, insya Allah mudah-mudahan dalam kondisi perjalanan menuju ke sini karena beliau masih berada di tempat lain. Yang saya hormati Pak RT 09 Blok B, Bapak Dr. Haji Budi Darmo SHMKM beserta jajarannya. Yang saya hormati Sekretaris RW 012 Pak Nurwito. Yang saya hormati Bendahara RW 012 Pak Sarjito. Yang saya hormati Bapak dan Ibu warga RT 09 beserta keluarga yang tentunya berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu, kita masih dalam suasana Idul Fitri. Tidak ada kalimat yang paling indah selain kita panjatkan puji kepada Yang Maha Suci, puja kepada Yang Maha Kuasa, serta syukur kepada Yang Maha Ghafur atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita dapat berkumpul di acara Halal Bihalal keluarga besar RT 09 RW 12 Puri Permata dengan penuh kegembiraan dan kebersamaan dengan tema Guyub Rukun Warga RT 09 menuju indahnya kebersamaan dalam harmoni kebinekaan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kepada insya Allah kita akan mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin. Bapak dan Ibu, saya sebagai pembawa acara tentunya akan mengawal acara mulai dari pembukaan, doa, ramah tamah, foto bersama, sambutan, makan bersama, dan evaluasi diskusi program RT. Bapak dan Ibu, untuk mengawali seluruh rangkaian acara hari ini, mari bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah untuk yang Muslim, dan yang Muslim silakan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, sebagai wujud syukur tanda acara ini akan terlaksana dengan lancar, terlebih dahulu kita tengadahkan jemaah kita seraya menundukkan kepala dan hati kita memohon melangitkan doa-doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Zudi ST kepada beliau di sini. Ya, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tidak terasa waktu yang begitu lama, tapi terasa begitu cepat ya. Kita bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, kita diberkahi tinggal di sini dan diberikan kesehatan. Alhamdulillah yang keturunannya agak lama juga akhirnya punya juga gitu kan. Ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun dan sebagainya. Insya Allah ini berkah. Puri Permata berkah. Dan khususnya RT 09 RW 12 ya.
Dulu kelihatannya masih muda-muda, tapi sekarang udah agak tua-tuaan dikit gitu. Udah mulai kelihatan ubannya banyak gitu kan. Arman. Ya, sekali lagi mari kita mengheningkan hati kita sejenak, kita berdoa. Rasa syukur kita sudah tinggal di sini begitu cukup lama, dan rasa persaudaraan yang cukup tinggi ya, terutama RT 09 mantep dah dari dulu ya. Mohon maaf, saya pimpin doa dengan cara Islami. Untuk yang beragama lain silahkan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli syahadatin rasulillahi ajmain. Allahumma barik lana, Allahumma laka hamdu wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami untuk kami tinggal di lingkungan Puri Permata Cipondoh ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih Engkau telah berkahi hidup kami. Engkau berikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, silaturahmi kepada kami. Kami berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, tapi dengan karunia-Mu kami dijadikan satu dalam lingkungan yang penuh barokah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga khususnya RT 09 RW 12 menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keluarga yang penuh berkah. Dan Engkau tunjukkan kami untuk mendidik anak-anak kami di lingkungan yang penuh dengan keberkahan ini. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan makbul. Hadirin yang berbahagia, momen hari ini adalah bukti nyata bahwa Perda RT 09 agar berkenan berdiri dan melangkah bersama dalam sesi halal bihalal. Mari kita tautkan jemari sebagai simbol keharmonisan dalam kebinekaan. Karena dalam jabat tangan adalah maaf yang tulus dan persaudaraan yang kian erat. Mari kita jalin keakraban lebih erat dengan sebuah sentuhan mempererat tali kekeluargaan di antara kita.
dapatkan hari ini. Untuk mempererat hubungan yang telah terjalin, maka kepada Bapak Dr. Haji Budi Darmo SHMKM disilakan untuk memberikan sambutan, dan mohon berkenan Pak, sambutannya kami berikan hanya 10 menit. Salawat dan salam marilah kita curahkan ke kejayaan Nabi besar kita Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir nanti. Dan kami hormati kepada segenap jajaran pengurus RT 09 ya. Di sini ada Pak Yatino selaku sekretaris, ada Pak Darko, beliau bagian keuangan, menteri keuangan ya. Ketua Menteri Agama Pak Yudi. Ada penasihat ada Pak Guru ya. Ada Pak Guru, terus ada Pak Syukur dan yang lainnya. Berbahagia sekali pada kesempatan malam hari ini kita semua bisa hadir, bisa bersilaturahim, bisa meluangkan waktu, melangkahkan kaki hadir pada kesempatan malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Rangka untuk menjalin silaturahim ya. Kali ini dalam tema menuju indahnya kebersamaan dalam harmoni kebinekaan. Ya, maksudnya dalam sekali ya. Maksudnya dalam sekali. Tentu kita telah mempunyai tema sebagaimana kita sudah slogan kita rukun, guyup, dan mewujudkan itu salah satunya adalah ini, adanya silaturahim. Maka dalam akhir kesempatan nanti saya ingin ya ada masukan saran bagaimana untuk kebaikan kita bersama, baik itu dalam bidang lingkungan, keamanan, kebersihan, untuk mewujudkan masyarakat yang rukun, guyup, dan gotong. Tentu kita selalu akan meningkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan dan kepedulian terhadap sosial. Tentu ada program-program yang telah kami jalankan. Kami selaku pengurus sudah lebih dari 1 tahun lebih, hampir 1 tahun bulan Februari kalau nggak salah. Jadi hari ini sudah ulang tahun yang pertama. Karena lingkungan ini terdapat kekurangan-kekurangan program yang telah kami jalankan ya, baik itu penataan lingkungan ya. Penataan lingkungan telah kita laksanakan juga, pernah ada kerja bakti, pernah juga ada kita laksanakan pengerukan got, yang pengerukan got ini menyedot biaya yang banyak ya, dari kas kita itu tersedot. Bisa perbaikan lingkungan, ada kita bikin tanggul, dan ke depan saya akan bikin taman di sana ya. Tapi sekarang masih rumput dilarang ya. Rencana usaha uruk tanah merah karena musim hujan nggak jadi terus. Jadi nanti di pojok itu akan kita bikin taman untuk keindahan lingkungan. Ya, mohon doanya saja. Semakin hari lingkungan yang kita miliki ini semakin rapi, semakin bersih dan nyaman ya. Dalam bidang keamanan, sebagaimana ini setelah Lebaran juga ada sebagian masyarakat kita yang kemarin mudik hampir separuh ya. Ya, terima kasih kepada Pak Darko bilang nggak pulang kampung, dan yang tiap hari itu terima kasih pada Pak Darko jam 11 yang keliling ke sana dan ke sini. RT ini nggak keliling ya Pak Darko ya. Ya, terima kasih atas semua bantuannya. Dan dalam kondisi begitu kehilangan ada kehilangan? Nggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada ya. Dan mudah-mudahan kita harapkan tetap tidak ada laporan keburukan di lingkungan bidang administrasi itu ya. Kita bukan hanya RT, bukan hanya untuk bidang administrasi, urus KTP, urus akta kelahiran dan tidak. Tapi sejauh itu adalah yang penting adalah kerukunan yang kita utamakan. Ego-ego yang pribadi kita nomor 2 kan. Bagaimana untuk merukunkan itu adalah yang tentang kebersihan, misalkan aja ya, telah disiapkan tempat sampah di depan rumah ya.
dan tolonglah ya, ditempatkan sesuai dengan apa yang telah disediakan. Di dalam pengelola lingkungan juga memang ada beberapa yang mungkin saran dan apapun tadi juga baru tadi siang ya, Pak Yatino protes rumahnya ada berakin kucing ya. Ya. Itu peristiwa yang klasik, setiap hari juga begitu ya. Nah maka itu dari kesadaran yang semakin dalam ya, saya tidak melarang kesenangan orang ya, bagi yang mencintai hewan peliharaan ya, baik itu ada anjing, ada kucing, kalau kambing nggak ada ya Pak Yatino, bagi burung ataupun yang lain, tolong ya. Sebisa mungkin kalau piaraan dikandangkan, jangan berkeliaran. Ya, saya nggak piara kucing, tapi kenapa kok rezekinya ada dikasih terus. Nah, maka memang kemarin pada saat pertemuan yang lalu itu saya sudah mau ingin untuk operasi kucing. Dan kayaknya sih pada setuju ya. Yang punya kucing siapa, saya tanya disuruh, katanya bukan. Kata Pak Eko disuruh bukan punya saya. Ya kan? Pak siapa lagi? Sebelahnya Pak Eko, Pak siapa ya? Nah iya beliau ya. Dia katanya juga nggak ada yang punya kucing. Ya sudah, kalau semua nggak aku punya kucing berarti dapat dikasih. Untuk kesadarannya dalam hati yang dalam. Untuk yang piara peliharaan, baik itu kucing, anjing, untuk dikandangkan. Ya, kayaknya sih minggu ini lah. Kalau nggak minggu depan, saya akan mulai lagi untuk berburu kucing. Nanti Pak Sigit yang komando ya. Jadi di sana ada Pak Sigit, di sini ntar Pak Yatino, di sebelah sana ntar Pak Akbar. Untuk bersama-sama ya. Ya, itu karena banyak keluhan. Bukan hanya kucing saja, yang punya anjing juga begitu. Ya, yang punya anjing tadi sudah ngomong sama ibu-ibu ya. Kalau bisa gonggongannya bisa nggak volumenya dikecilin? Ya boleh piara anjing, tapi bisa nggak tuh suaranya dikecilin, volumenya dikecilin? Ya, tolong toleransi itu yang kita utamakan. Karena di sini kita berbagai macam suku, ras, agama yang berbeda-beda. Toleransi itulah yang dapat kita mempersatukan. Bukan perbedaan yang kita perlebar, tapi dengan perbedaan itu gimana kita bisa bersatu padu untuk saling membantu. Justru dengan perbedaan itulah untuk mengeratkan kita. Ya, karena saudara terdekat sebetulnya adalah tetangga kita. Ya, kalau ada apa-apa, ada sakit, ada misalnya ada kebakaran, ada yang lain, yang ditanya siapa? Ya paling nanti sebelahnya lah, Pak RT, tetangga di sebelahan. Pak tolong diminta untuk apa? Antar ke dokter ataupun yang lain. Maka berbuat baiklah dengan tetangga. Inilah momen yang sebetulnya bagus untuk kita semuanya, untuk mengoreksi bagi diri kita dan tetangga-tetangga kita. Kita saling bantu, saling support, dan perbedaan-perbedaan itu bukan untuk menjauhkan. Persatuan itulah yang kita utamakan. Jangan perbedaan. Kalau dicari perbedaan tidak ada habisnya nanti. Kita di keluarga ada banyak bedanya. Kakak adik aja bedanya banyak ya. Apalagi orang lain. Kita itu banyak karakter, watak, budaya dan lain itu berbeda. Nah, bagaimana kita menyatukan semua? Mari kita wujudkan RT 09 dengan slogan kita, rukun, guyup, dan gotong royong. Ada yang sakit, ada yang merasa kesusahan, bisa saling tolong, saling bantu. Bagaimana caranya? Maka nanti kata saya tadi pada kesempatan yang lalu suatu saat, karena kita sebagian ini sudah umur 40 ke lebih. Ada yang 50, ada yang 60 ya. Ada yang 60.
bukan semakin tua ya kata Pak Yudi, tapi semakin ibarat padi itu kalau semakin tua semakin tumbuh. Orang juga begitu, semakin tua harus saling menghargai dan saling toleransi antar keluarga. RT 09 saya yakin toleransi ini apalagi guyupnya luar biasa, dan saya acungi ya. Setiap ada kegiatan yang berkaitan itu ada arisan, baik itu pengajian, dan saya harapkan nanti ada muncul generasi muda. Kita kaderkan, misalkan aja ada anak-anak yang hobinya misalkan olahraga, ada ahlinya asik olahraga, ya kan? Ada yang hobinya mungkin akademik, ada Pak Arman, Pak Guru, ya kan? Ada yang wirausaha, ada Pak Darko. Nah, bagaimana terhadap warga kita ini bisa saling berbagi? Ada anaknya Pak Yatino atau Pak siapa pikir wirausaha, ya bilang ada Pak Darko, ya kan? bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama. Ada yang mungkin yang jualan apa ya, jualan ayam ya, Pak Akbar ya, nah, mungkin bisa kan kita kerjasama ya kan? Bisa kerjasama dan yang lain. Ada yang jualan buku yang bisa jual, silakan, nanti juga bisa beli bukunya di sana. Nah, itulah gunanya kita rukun guyup di antara tetangga. Kalau tidak rukun guyup, bagaimana sih kita saling bantu? Ya kan? Sama tetangga saja kadang ada kucing tetangganya masuk aja kadang langsung nggak tegur sapa. Ya. Maka saya harapkan untuk kerukunan keguyupan ini dan dinomor satukan. Perbedaan itu kita kesampingkan dan mari kita guyup bersama-sama untuk membangun wilayah kita dengan slogan kita, rukun, guyup, dan udah 10 menit ya? Udah lewat? Gak apa-apa lewat ya, sambil menunggu Pak RW, ya kan? Yang makan sambil makan ya. Termasuk saya acungi jempol ya, meskipun hujan-hujan, ya kan, gerimis, kita masih meluangkan waktu untuk apa? Silaturahim, kebersamaan dan kerukunan yang kita mudah-mudahan bisa saja nanti karena malam minggu bisa saja jalan-jalan, makan-makan dan yang lain. Tapi lebih kita pentingkan adalah untuk datang hadir pada kesempatan hari ini. Kita pupuk terus persatuan di antara kita. Perbedaan yang ada, marilah kita kesampingkan dan kita jauhkan. Persaudaraan, persatuan, dan kehidupan kita eratkan di antara kita. Dan sekarang sudah rukun guyup, dilanjutkan dengan apa? Dengan apa? Saling bantu membantu. Ya kan? Saling berbantu dan saling kerja. Sebetulnya kalau kita waktu itu sudah rukun dulu, baru guyup dan gotong royong. Dengan rukun apa sih? Rukun itu tiada perbedaan yang ada di antara kita. Guyup itu menyatukan dan gotong royong itu saling bekerja sama. Setelah kita saling mengenal yang mendalam, baru kita bekerja sama. Jalan-jalan ke Pak Sigit ya. Tahun ini mau jalan-jalan ke Pak Sigit? Insya Allah. Gas terus katanya. Kata Pak Sigit tiap tahun harus jalan-jalan. Meskipun ibu-ibu tadi sudah jalan-jalan ya. Ibu sudah jalan-jalan. Tapi ini masih kita jalan-jalan tanpa ibu-ibu. Saya yakin acara begini tidak akan berjalan. Ya, hidup untuk ibu-ibu memakai dari yang lain. Tanpa beliau kita tidak bisa mengadakan acara yang semeriah ini. Bisa makan-makan, ya kan? Ada makan ya. Ada makan soto, bahkan ada kami guling ya. Kalau kami guling sudah biasa di sini. Rencanakan memang setiap tahun ada pertemuan, ada jalan-jalan meskipun nggak jauh ya. Meskipun nggak usah agak jauh-jauh, yang dekat-dekat sini saja. Atau pengalaman jalan kaki ataupun apa. Apalagi nanti sebentar lagi Agustusan ya.
Kalau yang tahun kemarin nggak ada lomba Agustusan. Nah, mudah-mudahan seksi untuk olahraga Pak Sigit nanti yang akan mengaturnya. Ya. Bukan hanya olahraga saja, ya kan? Saya katakan bukan ya. Ya Pak Yati nanti kalau Pak Rocky. Panitianya ya. Saya ingin pemberdayaan di antara kita ya. Apa sih yang dapat kita berdayakan di dalam masyarakat kita? Apa sebetulnya itu kekurangan kita sehingga orang lain bersama kita tidak? Ya. Maka nanti di momen ramah tamah saya ingin mendengar apa sebetulnya sih dalam pengurus yang sekarang itu yang perlu kita tingkatkan? Apa kekurangan-kekurangan kita? Apa masukan-masukan kita sehingga kita menjadi satu? Kita besar itu karena ada koreksi. Ya, saya itu tidak anti koreksi. Justru dengan kita ditegur, dengan kita diingatkan, itu membuat kita semakin kuat dalam bekerja. Bukan anti kritik ya, tentunya yang membantu. Jangan hanya bisa bicara tapi nggak kasih solusi, nyari kesalahan-kesalahan tapi nggak bisa menunjukkan apa sebetulnya perbaikannya. Tentu itu ya, yang kritik boleh, tapi tentunya adalah kritik yang membangun, yang untuk kemajuan di dalam lingkungan terus Pak, iya kan? Kita harus tahu dari mana pengarahannya kami udah tipis untuk kerelaannya, ya seperti misalkan kucing untuk minggu depan, ya kalau memang masih hobi kucing silahkan dikandangkan, dikasih tempat dan jangan berkeliaran sehingga mengganggu kita. Pengen nanti di kemudian hari ada lapor Pak, ada kucing gerak di tempat saya, jok saya itu habis Pak, ya kan? Karena ya memang itu masalah sih yang tiap hari. Ya, saya nggak melarang sebetulnya, ataupun anjing juga begitu. Ya bagi yang anjing yang dia akan dikeluarkan, ya kalau yang berat ya diambil. Karena itu kan merupakan najis kalau. Ya burung juga begitu. Ya, burungnya bisa nggak di setel kalau di volume dikecilin ya? Masalahnya berapa? Mas Bambang, bisa nggak di setelin berapa gitu ya? Nggak apa-apa sih, saya juga senang burung sih. Tapi bagi yang nggak suka burung tuh, saya pengen lagi kenapa burung yang bisa dengar ya jangan ya. Burung-burung saya yakin kalau burung sih bagus lah kalau saya itu. Kucing juga bagus, anjing juga bagus, tapi jangan sampai mengganggu lingkungan dan kenyamanan kita dalam bermasyarakat. Jaga, saling bantu-membantu di antara tetangga, saling menolong-menolong di antara tetangga, tentu itu harapan kami. Bukan perbedaan-perbedaan yang kita perdebatkan, tapi persamaan itulah yang kita jadikan kerukunan kuat di dalam mudahan di warga kita tetap sebagai slogan kita di RT 07 tetap rukun, guyup dan emang biar begitu biar ini kok. Emang sengaja saya bikin begitu biar pada itu biar pada gak ngeh ya kan. Habis kalau nggak begitu makan terus saya diam-diam. Yang lain enak-enak kan pada makan, nah saya itu gimana? Kalau nggak begitu kan, rupanya masih ingat. Memang itulah trik biar masih ingat juga. Ya, karena sudah 10 menit kali 2 ya, sudah 20 menit dan 30 menit kayaknya sih. Tapi yang kita tunggu belum hadir. Ya, nggak apa-apa yang kita tunggu ini sambil ramah tamah dan sambil karena sudah tersedia. Maka akan dilanjutkan kegiatan. Kami selaku mewakili dari pengurus RT 09 sekali lagi mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan kami, ada ucapan kami yang kurang berkenan karena ini masih dalam suasana lebaran. Kami juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, dan apabila dalam menjalankan kepengurusan kami selaku pengurus ada kekurangan, ada kekeliruan, mohon untuk ditegur. Nggak usah ragu dan canggung, silahkan saja ya.
Pak ini harus begini ya. Baik, saya cukupkan sambutan dari kami. Ini sudah 10 menit kali 3 dan kayaknya sudah pada lapar ya. Tamuku aja udah pada ngantuk. Udah lapar ya pada ngantuk ya. Kayaknya bau satenya sudah. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada patung jangan dipahat. Biar tidak cepat berkarat. Jika lingkungan kita sehat, sumber penyakit akan tersikat. Tepuk tangan untuk Pak RT 09 Pak Haji Widarno yang luar biasa visioner yang tentunya guyup rukun gotong royong itulah tagline dari beliau, dan sampai hari ini kita akan selalu berkumandang dengan tagline tersebut Bapak dan Ibu. Dan tidak lupa kami aturkan tim dari ibu-ibu. Ya, ini adalah inovasi terbaru Bapak haturkan. Terima kasih berkah. Biasanya menu-menunya kan tertata rapi dari dapur-dapur biasa. Namun hari ini adalah sajian dari beliau, dari Pak Haji. Terima kasih banyak. Semoga dilimpahkan lagi rezeki, yaitu kambing guling Bapak Ibu sudah nikah. Terus kemudian Bapak Ibu, kami juga perlu apresiasi kepada ibu-ibu. Bapak Ibu harus mengetahui juga seperti yang Bapak tadi katakan, suksesnya hari ini tidak terlepas dari suksesnya tangan-tangan ini. Tadi pagi kita berkumpul di titik kumpul Bak Sebelungan untuk menikmati suasana trek tipis, yaitu di Arisan on the Road Bapak Ibu. Ya, Arisan on the Road yang biasanya kami arisannya di tiap rumah, tapi kita ada healing sedikit, katanya Arisan on the Road. Hebat kan nih Bapak Ibu ya. Emang luar biasa RT 09 ibu-ibunya. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi. Tegaskan kembali, kita doakan program beliau, kita dukung program beliau, dan tentunya kita saling jaga hasil yang sudah kita nikmati bersama. Walaupun yang apresiasi juga yang luar biasa kepada jajaran pengurus Pak RT dan jajarannya, terus untuk Pak Darko yang rela dengan ikhlas, dengan tulus hati beserta istri menjaga RT 09 dengan aman dan nyaman. Kembali lagi tepuk tangan untuk Pak Darko. Baik, selanjutnya RT 09 akan terus guyup rukun dan berada rasa syukur. Mari kita nikmati setiap menu dan sajian yang sudah kami sajikan. Dan nikmat ini akan terlimpahkan karena kebersamaan terjalin dalam sebuah kebinekaan sesuai dengan tema silaturahmi hari ini. Selamat menikmati, dan secara teknis mungkin akan diawali oleh Pak RT beserta jajarannya. Oh sudah, ini Pak, untuk nasi ya, untuk nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya, makan duluan ya Pak De. Jadi beli kopi kagak? Hati-hati, nggak bisa loncat, tak bisa loncat kan? Berasa di kondangan ya.
Selamat datang kami haturkan kepada Pak RW, Bapak Ngari beserta jajarannya. Ya, Bapak Ketua RW kita, Bapak Bendahara. Untuk ibu-ibu mohon hadirnya dari sana, dari pintu sebelah kanan. Ya, ayo silakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelumnya kami mohon maaf datang memangan karena memang malam hari ini dari siang Pak, dari pagi bahkan tadi itu memang ada kegiatan warga D06 ya, ada kegiatan pesta di lapangan sana di gedung serbaguna sampai sore tadi, dan tadi kami bersisa acara di RT 05 ya. Ada acara pelantikan ketua dan pengurus RT ya. Dan setelah itu memang baru kami ke RT 09. Jadi tentunya kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan. Yang kedua ya tentunya dengan
masih suasana Syawal atau Idul Fitri. Dalam kesempatan ini kami atas nama pribadi dan urusan RW yang ada mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim minal aidin wal faizin, mohon maaf dan batin. Barangkali mungkin dalam urusan kami saat kami mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan, atau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan baik sengaja maupun tidak sengaja, maka dalam kesempatan ini kami mohon disepakati maaf yang saya luas-luasnya. Di sini perlu kami sampaikan ya, alhamdulillah untuk dari sisi keamanan ya, dari mulai bulan Ramadan atau puasa sampai Lebaran ya, alhamdulillah wilayah kita umumnya di Purwomata ini kondusif, tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, tetap sinergitas kebersamaan warga masyarakat Purwomata khususnya di RT 09. Maka sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebenarnya agar kita semua ini ya, yang hidup bermasyarakat dan bisa menjalankan tugas kita masing-masing, warga masyarakat kita mendukung pengurusan yang ada sehingga tercipta kenyamanan dan keamanan yang tauhi ya, masyarakat kita yang berada di Purwomata ini cukup majemuk ya, dari sisi suku, kultur, budaya, karakter dan keyakinan. Maka itu tentunya kami tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kita semua untuk kita selalu mengedepankan yang namanya toleransi antar sesama sehingga tercipta dalam kehidupan bermasyarakat yang ada terjadi hal-hal yang gesek-gesekan ya. Sehingga semoga kita harapkan mudah-mudahan masyarakat tidak bisa membawa dalam berinteraksi dengan masyarakat di RW 12 khususnya di RT 09. Kita sampaikan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati bahwasanya memang saat ini ya kami kepengurusan dari RW maupun dukungan dari RT sepenuhnya RT yang ada dan warga masyarakat bahwasanya kita saat ini sedang melaksanakan kegiatan untuk pembangunan gedung serbaguna ya, yang mana sudah bulan ya, dari 0 sampai detik ini mungkin 95% lagi, 90% progresnya. Tinggal finishing. Lokasinya tentunya juga ada di lahan Pasos-Pasom ya. Sesuai dengan setplan yang kita pegang yaitu setplan tahun 2003. Di Pasos-Pasom masyarakat Purwomata atau warga adanya di belakang sana itu ada sekitar 1.200 meter persegi. Kita sedang bangun untuk gedung serbaguna ya. Selain di sana buat tempat pembuangan sampah sementara ya. Sampah dari warga ini ada 3 orang suka ngambil rumah-rumah tuh Pak ya, kita bawa ke sana, dari situ nanti kita mungkin transit sebentar, nah besoknya baru dibawa ke Rawakucing atau ke tempat pembuangan sampah yang ada lain untuk pembuangan sampah. Lahan tersebut saat ini kita sedang bangun yaitu untuk gedung serbaguna dengan lebar 18 meter, panjangnya itu 31 meter, jadi totalnya ada sekitar 558 meter persegi. Itu di sampingnya kita juga bangun fasilitas pendukung ya, itu ada dapur, ada ruang ganti untuk laki-laki dan perempuan, dan kamar mandi laki-laki dan perempuan, dan gudang. Nah ini sudah berproses, memang sudah tinggal finishing sudah. Jadi sekali lagi total yang ada itu pembangunan untuk gedungnya saja itu ada 558 meter persegi gedungnya saja. Nah, kali mungkin Bapak Ibu akan melaksanakan pesta anaknya, ya kan, atau putra putrinya, mungkin di rumah tidak mau repot atau mungkin dengan keadaan tempat dan lokasi kurang memungkinkan, bisa nanti untuk memanfaatkan gedung tersebut. Jadi sekali lagi gedung tersebut adalah milik warga atau masyarakat Purwomata ya. Dan tentunya perlu kami sampaikan anggaran dari mana PRD kan gitu ya. Karena itu pembangunan juga cukup besar dan dari sisi konstruksi juga cukup lumayan ya. Jadi di samping itu saat kita bangun pun juga tidak asal-asalan karena ada
tim arsitektur, ada tim konstruksi untuk melaksanakan pembangunan tersebut ya. Dan sumber dari dana dari pembangunan tersebut yang jelas yang saat ini kami lakukan dari kas RW yang ada yang setiap bulan kita kelola, dan tentunya ada dari beberapa masyarakat, tapi yang lebih dominan itu memang dari investor ya. Dari investor ya, alhamdulillah ada masyarakat warga Purwakarta yang memang mau untuk berinvestasi dalam proses pembangunan gedung tersebut, karena memang itu dananya cukup besar Pak ya. Saat ini saja saya dapat laporan dari bendara itu sudah mencapai 1,M sekian, bukan ratusan juta lagi ya kan, bicaranya sudah M ya. Jadi memang cukup lumayan makan waktu dari sisi makan pembiayaan ya. Tapi alhamdulillah warga kami, warga Permata masih ada yang peduli, ada yang mau untuk berinvestasi dalam proses pembangunan gedung tersebut lagi ya. Mudah-mudahan nanti segera terselesaikan sehingga gedung tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Permata. Memang proses pembangunannya itu memakai dana yang lebih dominan dari investor. Kami selaku pengurus RW juga pasti berkewajiban untuk mengembalikan dana investor. Dan dari mana? Nanti juga dari kita pengelolaan gedung tersebut. Ya. Jadi untuk saat ini kami fokus setelah pembangunan itu selesai, dimanfaatkan, bisa dipakai. Kami fokus untuk bagaimana hasil dari gedung tersebut untuk pengembalian dari dana investor atau yang berinvestasi. Beberapa bulan-bulan ini kita tidak bisa kumpul, paling lewat sosial media. Biasanya kalau download itu lewatnya sosial media atau lewat HP. Jadi sekarang kita lagi duduk bersama, nanti tolong ya, ada masukan apa buat kepengurusan kita, nanti tolong disampaikan di dalam forum ini atau diskusi ini. Silahkan pada bapak-bapak atau ada masukan atau ada unek-unek di dalam hati bapak-bapak semua yang ada di sini, tolong sampaikan di dalam diskusi kita ya. Silakan RT atau kritik, saran atau yang berhubungan dengan lingkungan ya, khususnya lingkungan di RT 09. Ya, ini saya ke Bapak Eko Haryono. Tetangga satu dengan tetangga lain nempel. Nah, pengalaman saya di tempat-tempat lain yang memang itu negara, ketika terjadi kebakaran, pemadam itu selalu datang ke pantai. Nah, kita tidak. Kalau kita di sini berarti untuk memadamkan api dengan apa kecil, Pak. Ini saya pernah kejadian di rumahnya Bu Endang. Kalau nggak salah ya Bu ya. Sempat waktu itu kompornya meletup ya Bu. Yang zamannya ada simbahnya itu. Sempat kebakar Pak. Ditutup dengan menggunakan keset, tapi tidak basah. Alhasil kesetnya itu terbakar. Dan itu satu rumah semuanya asap. Anak lagi tidur, kalau nggak salah ya kecil ya Bu ya, lagi tidur di kamar. Itu saya minta diangkat semua dan saya padamkan semua. Nggak ada apa sama saya. Kejadian kedua, jadi di rumah saya sendiri. Pada waktu itu Konka sedang menggoreng, dia nyalakan kompor, nyalakan air sama minyak, dan dia tinggal tidur Pak. Itu api masuk ke dalam minyak sampai setinggi 3 meter Pak. Lapor saya kan 4,5 meter ya. Itu di tembok itu ada gambar api Pak. Syukurnya ketika di SMP saya kasih dia wajana, itu sebuah video bagaimana cara mematikan api yang sumbernya dari minyak sayur. Nah, dia ingat apa itu Pak, kalau disiram sama air berhenti apinya. Tapi dia masukkan handuk dalam air, kemudian dia keras gitu. Baru dia matikan, terus dia telepon ke ibunya. Mah, rumah nggak ada kebakaran. Di sini kita Pak, tidak ada edukasi seperti itu.
saya dulu waktu jadi RT pernah ke Damkar Kota Tangerang Pak, menanyakan bisa nggak diadakan pelatihan. Ternyata beliau tidak bisa, Damkar Kota tidak bisa. Yang bisa itu Damkar Jakarta Selatan. Dia ready 2 waktu itu ya, di 2011. Kemudian nggak tahu kalau sekarang Damkar Kota bisa atau tidak. Nggak usah pakai mobil pemadam Pak. Mungkin kalau menurut saya hematnya ya, di setiap tiang listrik itu ada 1 minimal yang 25 kilo, atau setiap 2 rumah 1 yang 5 kilo. Kalau menurut saya 5 atau 3 kilogram. Karena itu sangat efektif. Karena kalau sudah ada kebakar 1, dia merembet ke yang lain. Yang ada di sini setiap jam 9 pagi warga nggak ada. Yang ada adalah anak-anak, kemudian kayak kita gitu ya, ataupun kayak misalnya kayak Pak Darto. Jadi kalau tidak dilatih, mungkin ya saya nggak tahu berangkatnya kemana-mana. Bagi orang-orang pabrik itu biasanya sudah dilatih Pak. Jadi kayak Pak Budi, saya sudah dapat pelatihan-pelatihan itu. Tapi kalau yang non pabrik, terus saya nggak yakin Pak. Mungkin saran saya seperti itu, dengan keuangan kita yang sudah ada, dia sudah bisa, mungkin bisa menjembatani itu Pak. Saran saya sih dari situ Pak, mudah-mudahan bisa dimasukkan ya, karena ini demi kepentingan kita sendiri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan oleh beliau adalah 3 hal, yaitu mengenai soal kucing, lagi situ, kemudian soal parkir, ya, kemudian ketiga soal anjing. Jadi saya ingin meneruskan apa yang saya alami selama ini, mungkin juga dengan teman-teman lain yang ada di lingkungan RT 9 ini. Kalau dari saya sendiri, ya, saya mengalami ini seperti juga Pak Yatino, kemudian Ibu Linda Didi, ya, kemudian Pak Hendro, ya. Nah itu soal kucing memang benar, itu adanya selalu buang pup ya di lingkungan, terutama ini kalau di rumah saya ini itu di depan pintu rumah itu di lantai. Padahal sudah dikasih botol aqua gitu ya. Tapi tetap aja diarak di situ gitu. Apa perlu dikasih kopi misalnya gitu kan? Saya pas mau sholat subuh, masih anget deh gitu kan? Gitu. PR banget. Kalau hari libur masih mungkin saya bisa beberes ya. Tapi kalau pada saat ibu kan ada anak-anak di situ ya, wah PR banget nih. Pas kotoran masih ada, gue bilang nanti jam 7:30 gue sudah pada nongol. Wah itu benar-benar kerja keras buat saya gitu ya. Juga sebenarnya saya sudah mencoba untuk merapikan sampah itu dengan tidak buang berceceran, begitu ya. Mungkin Bapak juga saya juga tahu rapi ya. Jadi sampah itu memang saya selalu ikat dengan rapi, apalagi gue sewet sama saya. Sampah harus sudah rapi, tiba-tiba ya itu tadi pagi-pagi tiba-tiba disobek sama kucing, berantakan, bahkan itu bullying itu tong sampah gitu kan. PR lagi kita nyapu lagi gitu kan. Pokoknya memang saya banyak aktivitas di rumah juga gitu. Ya itu mungkin nanti akan ada kelanjutannya dari warga ya. Nah itu satu. Yang kedua masalah parkir ya, parkir mobil. Ini yang saya alami sendiri ya. Saya sih sebenarnya nggak masalah. Kalau soal parkir ya nggak tahu kalau warga kan saudara tuh suka ada tuh kalau weekend Sabtu Minggu ya kan ke rumah. Nah itu saat itu memang buat saya agak problem juga gitu loh. Waduh, kadang-kadang apalagi ibu ada acara-acara dari kantornya gitu kan, motor segala macam. Agak terganggu sih buat saya. Kecuali nggak ada aktivitas apa-apa ya, serah lah gitu ya kan. Nah bagi warga yang mestinya punya mobil tentunya sudah ada tuh tempat parkir mobil ya kan. Nggak mungkin dong punya mobil nggak ada parkir. Nggak tahu kalau hal-hal yang di gang lain ya gitu. Jadi mohon maaf, mungkin ada kesadaran juga bagi masing-masing, saling toleransi supaya tidak ada ya masalah lah seperti itu. Begitu. Bahkan saya pun minta izin ke Bapak ini sebelah, Pak, punten ya, saya ini ada teman-teman dan saudara-saudara ya, kamu yang akan berkunjung, saya permisi numpang naik motor gitu, ya kan Pak ya, gitu ya seperti itu. Soal
anjing tadi, mungkin juga problem juga. Apalagi yang sebelahnya Bu Linda, kalau banget. Saya sih kebayang ya kalau Bapak Didi itu udah pulang malam, pulang pagi, udah gitu udah ada anjing, wah pusing saya. Waktunya agak jauh dari rumah saya, gitu kan? Ya, gitu kan? Dan itu setiap saat, gitu loh. Nggak hanya pagi, siang, sore, malam pada saat istirahat itu buat saya, buat yang lebih dekat sih ya. Kalau saya agak jauh gitu ya. Buat yang lagi istirahat seperti Pak Didi kan butuh istirahat, misalnya kan pulang pagi. Nah itu nggak tahu ya seperti apa, kebetulan nggak ada orangnya di sini, nggak ada adik. Mungkin bisa disampaikan hal ini. Jadi itu aja sih sebenarnya 3 hal yang selalu oleh Pak RT disampaikan. Semoga bisa dimaklumi adanya. Terima kasih. Dan memfasilitasi acara halal pada malam hari ini. Oh ya Pak, tadi Bapak Sunarto titip salam kepada Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Beliau menyampaikan mohon maaf lahir batin. Semoga acara hari ini lancar dan guyup rukun, menjadi selalu bisa di lingkungan RT 9 dan umumnya di Purwokerto. Ini diskusi aja, bukan sebuah evaluasi, PR kita. Jadi PR kita ketika hujan kemarin Pak, saya kan suka lewat di gang samping. Saya melihat tuh sampah yang di samping yang tempat daur ulang itu turun ke kita. Padahal kita baru membersihkan gorong-gorong 1 minggu tuh, jadi 1 minggunya hujan sih itu sampahnya turun. Jadi bukan dari sampah kita tapi dari sampah kali di samping itu juga sudah ada pembersihan Pak ya. Jadi sudah dimasukkan udah dibuang lah sisa limbahnya sudah dibuang, tapi kayaknya masih jalan ke kita karena air itu turun ke kita gitu. Jadi mungkin supaya lingkungan samping kita itu bisa bersih Pak, sehingga limbahnya itu tidak hanya air, karena kalau air itu hanya ke sini ke bawah sekarang itu. Itu aja mungkin Pak yang ingin kami sampaikan. Semoga lingkungan kita alhamdulillah sudah bersih, buatnya bersih, dan kita bisa menjaga lingkungan kita supaya aja. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko, silakan Pak Joko masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan tentang soal bak sampah. Ini kan bak sampah kita kan kurang teratur. Mohon maaf, bila kena hujan, bak sampah itu akan terbawa. Kalau hujannya maksudnya kalau pas banjir, kecuali kalau nggak banjir, kalau pas banjir itu ke bawah. Sedangkan di depan saya, kalau pas banjir itu bisa lumayan kan. Dan di depan saya ada lumayan tingginya itu. Jadi dari depan depan sana banyak kiriman. Kalau sampah yang saya berapa kali menemui, kalau pas pulang kerja, pas banjir, saya selalu menghadang di sana. Jangan sampai masuk ke got. Berapa kali ini kita seyoganya bagaimana bikin bak sampah itu jangan dipakin aja, apa bikin tinggi atau gimana. Nah, kayak di RT 8 hasilnya ada jadi nggak ke bawah. Dan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko menyarankan mungkin takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena rumah kita itu selalu berdampingan satu tembok. Jadi Pak Eko Haryono ngasih saran bagaimana kalau setiap 2 rumah atau setiap 1 tiang listrik itu disediakan apar. Jadi pemadam kebakaran gitu. Itu masukan saran dari Pak Eko. Mohon Pak RT tolong diulangi. Itu saja ya. Terima kasih Pak Eko atas sarannya. Itu tentu saran yang baik buat kita sekalian. Nah,
kebakaran memang kejadian yang tidak kita inginkan dan itu bisa saja terjadi dimanapun, ya. Bahkan samping saya juga pernah. Kebetulan saya punya apar 2, ya, kemarin dipakai juga satu, sekarang masih ikut, ya. Nah itu untuk jaga-jaga saja. Maka kebakaran itu bisa saja terjadi, bahkan di tempat kita sendiri. Maka saya hanya menyarankan ya belilah murah untuk satu, ya kan? Nggak banyak, nggak mahal. Saya yakin kalau beli mobil aja bisa, masuk beli apa nggak bisa, ya kan? Nah itu. Nggak perlu nanti Pak Eko yang beli, ntar bisa dibeli, ya kan? Sekaligus dikasih pelatihan, itu kan sudah paham kan masalah memadamkan api, salah nanti. Dan saya hanya mengimbau ya hal-hal yang demikian tentu kebakaran tidak kita inginkan. Risiko selalu ada, bahkan di setiap rumah kita. Seperti apa yang telah saya katakan, rumah kita berdekatan. Ya. Kebakaran itu bukan sebabkan hanya kompor. Bisa saja motor saya kebakaran. Saya tinggal kebakaran, mas saya pas bingung. Pas saya nggak ada, begitu nggak tutup ada ini, sama ini. Padahal tiba-tiba nggak tahu itu bisa langsung kebakaran motor saya. Karena nggak diservis ke awal, akhirnya nggak ganti. Bagus usul Pak Eko ya, itu buat evaluasi dari kita sendiri. Dan saya juga menghimbau ada warga kita selayaknya belilah, ya, karena kebakaran tentu tidak kita inginkan, tapi bisa saja terjadi di kapan saja kan, kita nggak tahu yang hal-hal yang resiko yang kemudian hari kita, maka persiapkan sebelum hal-hal itu terjadi. Mungkin itu yang Pak Eko yang bisa saya sampaikan ya. Saya mengimbau mudah-mudahan nanti kalau nggak tahu tentang kebakaran tanya Pak Eko ahlinya. Yang kedua nih dari Bapak Momong Menanjak, itu ada 3 hal ya yang diundang-undangnya. Pertama, kucing selalu buang pup itu selalu di teras rumah atau mungkin di keset, jadi nggak mau buang kotorannya itu di pasir karena kucing sekarang udah pintar mainnya bersih. Kedua, masalah parkir ya, jadi tolong yang parkir itu jangan sampai mengganggu keharmonisan bertetangga. Jadi nanti tolong Pak RT disampaikan aja, anjing yang selalu berisik jadi suka menggonggong gitu, jadi mengganggu ketenangan orang yang sedang beristirahat, khususnya yang di sebelah yang punya anjing, termasuk saya juga walaupun jauh saya beneran. Jadi Pak RT tolong kasih masukan atau kasih apa buat mereka gitu biar mengerti RT. Baik, terima kasih ya Pak Bobo atas keluh kesahnya. Tapi sebetulnya kan sudah saya bicarakan kan. Kenapa ditanyakan kembali? Iya kan? Saya menghimbau kepada yang sayang ya binatang piaraan, tolong dikandangkan. Kalau tidak minggu depan saya akan tangkap. Ampun lagi karena sudah berkali-kali saya ngomong di sini. Kira-kira setuju gak yang punya itu? Setuju semua ya? Mau ngerti? Ada kucing berkeliaran ya? Kecuali kalau liar ya. Tapi tidaklah. Mungkin nanti kita bisa tangkap dan kita akan share di itu. Kucing siapa ini? Mau dikandangkan nggak? Kalau nggak, kita pindahkan ke pasar Sikor. Setuju? 2, parkir. Ini juga setiap kali rapat saya selalu setuju. Ya kan? Siapkan lahan parkir sebelum apa? Sebelum punya mobil. Itu kan siapa? Demi tertib lingkungan kita. Demi apa lagi? Demi apa lagi? Jangan mentang-mentang punya mobil, tempatkan sembarangan. Solusinya apa? Beli kafe lagi? Enggak lah. Silahkan aja ya, bagi mungkin yang aktivitasnya mungkin hanya parkir malam hari ini. Nah, yang penting ya toleransi dengan tetangga. Ya kan bisa ngomong sama tetangga, ya kan.
kalian kerjanya misalkan aja hanya parkir malam ya silahkan dipindahkan di sana dulu bagaimana jangan di tempat depannya, karena sejatinya rumah kita sertifikat kita itu hanya parkir ke dalam, bukan yang di luar. Yang di luar itu fasilitas umum. Maka toleransilah itu, maka saling rukun, guyup dan gotong royong itu tadi yang saya sebut. Yang masalah anjing juga begitu, tadi juga sudah saya, apalagi berkali-kali. Iya kan? Anjing untuk penjaga boleh. Iya kan? Maka tadi saya sudah sebutkan, bisa nggak volumenya gonggongan itu dikecilkan? Ya kan? Tadi sama ibu itu, bisa nggak dikecilkan biar nggak diganggu? Saya nggak biara aja kenapa suaranya masuk ke telinga saya. Dia bolehlah untuk bagi yang hobi ya, dengan piaraan. Saya nggak anti anjing sebetulnya, buat penjaga bagus, sebetulnya bagus. Tapi yang penting toleransi. Dan kan ada anjing yang nggak menggonggong sampai kencang kan. Ini ada orang yang menggonggong, ada orang yang menggonggong. Di sampingnya lagi sakit gigi lagi. Itu mau saya lempar loh kan. Punya orang lah ntar ya kan. Nah tolonglah dengan kesadaran, dengan hati yang rendah hati, tidak melarang untuk memelihara piaraan anjing. Tapi tolong nanti kalau memang menggonggong volume dikecilkan. Itu nggak ngerti saya caranya dengan ataupun nanti bisa saja malam ditaruh di luar terus siangnya atau gimana, atau kalau nggak ada orang jangan ditaruh di dekat itu ya. Karena kan ada kucing yang mau berantem, gonggong terus ya kan. Bangun aja yang berapa rumah bisa mengganggu yang berisik tidur ya. Apalagi pentingnya kita hidup toleransi di lingkungan yang baik. Tolong dengan sekali lagi ya, atas 3 hal yang disampaikan Pak Mumu tadi, nah yang sebetulnya sudah saya bahas, yang piara anjing, yang parkir mobil, yang kucing juga, tolong dengan kesadaran hati yang semakin dalam, mohon untuk karena kebersamaan ini melarang untuk memelihara barang piaraan. Ya, silahkan mau piara kucing hari apa? Kambing juga boleh, tapi jangan ganggu ya. Saya dulu juga piara kambing di kebun. Ayam juga ada, tapi ya nggak ganggu. Apalagi kalau di sana, aduh, saya kalau dekat kocokan tempat ganggu itu bau apa ya? Bau tai kucing gitu. Coba aja kalau ganggu. Saya nggak piara kucing, kenapa baunya masuk ke hidup saya gitu. Kami selaku pengurus, mohon maaf kalau saya lancang, ini demi kerukunan dan kebersamaan. Hal yang kecil ini tolong itu diperhatikan. Itu Pak Bowo ya. Sekali lagi saya memang apa yang dikeluhkan Pak Bowo juga dikeluhkan yang lain, cuma mungkin nggak mau berbicara Pak Bowo, kita mengerti dan inilah gunanya kita untuk sharing. Maka saya memang ingin untuk begini, apa sih sebetulnya kalau kesah dari warga kami, apa sebetulnya yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita kurangi dan tentu yang kita pertahankan. Baik, yang lanjut Pak RT masalah sampah. Baik Pak Subur, terima kasih atas tadi saran dan diskusi ya sebetulnya ya. Memang betul ya, karena lokasi kita rendah dengan komplek kampung ya. Secara logika pasti air akan mengalir ke tempat mengumpulkan sampah ya, dulu sudah berkali-kali sebetulnya ya Pak Bui, sudah saya secara pribadi itu sudah saya sampaikan dan sekarang juga di TPST dia sudah tidak mengelola sampah lagi karena ada kesepakatan yang tidak tercapai. Apalagi beliau tidak bisa mengkondisikan atas tumpukan sampah yang ada di sebelah. Memang betul, setiap hujan itu sampah-sampah yang dari sisa itu masuk ke sini dan saya juga sering membersihkan sebetulnya. Untung aja sebelahnya kosong, bisa buang ke sana. Kalau enggak boleh kita akan koordinasi mungkin ke RT yang sebelah
bagi itu sebetulnya kan sampah-sampah yang sudah tidak terpakai ya, betulnya sih, karena udah berkali-kali itu diangkut dan tapi kemarin ngangkut sampah lagi di sana dan parkirnya juga di sini. Kemarin sudah satu di sana. Ada saja saya larang parkir di situ kalau ini loh. Ini orang lain parkir malah bawa sampah di situ. Ya tentu ada izin. Dia yang izinkan dong. Kalau saya jangan larang. Nah, Pak Syukur nanti saya koordinasi dengan RT sekolah, begitu juga dengan Pak Boy yang punya usaha itu, ya demi untuk kebaikan kita bersama. Memang serba agak rumit ya. Begitu banjir kemarin kita dapat kiriman ya. Dapat kiriman uang. Kalau kiriman transfer duit sih nggak apa-apa ya. Ini kiriman air, kiriman banjir. Udah beberapa hari waktu danau dibuang ke sini kan sebetulnya kita buang ya. Mungkin itu ya Pak Syukur yang dapat kami jawabkan pada kesempatan malam hari ini. Mungkin yang ke depan saya akan koordinasi dengan RT sana dan Pak B yang terakhir ya ini dari Bapak Joko ini masalah bak sampah itu yang kalau hujan gede itu selalu hanyut. Jadi nyari-nyari sampah tuh dia, sampahnya hilang gitu. Jadi tolong bagaimana tempat sampah itu tidak hanyut Pak RT atau mau dipermanen dikasih tempat atau mau kalau diketakin mungkin kalau kena banjir ya khususnya itu akan hanyut Pak RT. Iya, Pak Joko tadi sudah disebutkan ya. Kalau dapat kiriman transfer nggak apa-apa. Kalau dapat kiriman transfer Pak sampah itu yang bikin repot kan. Maka dari itu tolonglah sampah-sampah kalau memang itu diikat aja lah. Tempat sana diikat dipakai masing-masing. Iya kan? Ya boleh saja sih nanti kalau ada itu kita bisa meniru ya RT 8 yang kasih besi ya. Tapi dikasih besi kalau kena banjir juga tetap juga sih. Ya baiknya sih memang diikat lah. Sampah itu diikat di pagar kita, kalau di tempat sampah itu diikat. Nah, saya pakai tapi dipotong orang nggak tahu katanya. Udah diikat dipotong tuh. Yang potong siapa nggak ngerti lagi. Wah itu sentimen baik kalau begitu. Ya dengan kesadaran hati ya. Mohon apalagi yang daerah-daerah sana, yang daerah-daerah rendah ya, terutama Pak Joko, cari ya di sebelah sana kan ya. Ya tolonglah diikat aja lah sekarang. Nah, mudah-mudahan itu masih solusinya. Tapi ke depan ya mungkin bukan solusi ya kasih apa biar kasih besi apa gimana ya. Tapi kan bukan untuk sendirilah ya kan begitu aja mau minta KSD KSD sekarang udah nipis ya. Saya itu kan ada muslim juga, ada muslimlas. Kalau memang misalkan mau tidak beli besinya aja, kita sodai aja gitu. Nah betul. Pak Eko sudah punya mesin las, mesin gerinda bisa dipakai, kita tinggal beli bahannya ya. Nanti Pak Eko yang las. Oke kan ya? Aduh, kasihan Pak Eko yang mau las. Kalau Pak Eko suruh las nggak bisa lagi. Ya Pak Sikit deh ya. Ya kalau ke depan akan kita pikirkan ya Pak Joko. Silakan Mae. Dua lagi. Ya dua nggak apa-apa Pak. Aduh kata Cato malam amat ini. Ya, 1 menit aja. Saya hanya mengingatkan itu sebenarnya sudah pernah ingat, tapi kadang-kadang lupa. Pertama, tolong bagi yang mau bangun rumah ini apa namanya ini? Jembatan yang pertama itu tolong jangan ditimpa. Karena kemarin waktu saya sama Pak Darmo mengawal pengerukan sampah, kasihan itu tukang sampah enggak. Jadi mau lewat nggak bisa, disodok juga nggak bisa. Jadi mohon, ini pasti sudah ingat karena lupa. Udah tahu tapi lupa, makanya saling mengingatkan ya, gunanya saling mengingatkan. Ini tolong dibongkar dulu, baru dinaikkan. Di depan
kasus pengalaman yang sudah beberapa kali ada yang meninggal di sini, terutama di RT 10. Itu ada beberapa ribut atau namanya orang kena musibah, kadang-kadang nggak kepikiran bapak dan ibu bayar yang mandiin, beli kain kapan, berarti saya yang tua ngomong duluan, tapi kadang-kadang yang muda duluan. Yang tua tuh belakangan, karena yang tua itu selalu mengikuti dari belakang sampai yang muda sukses. Jadi bapak dan ibu, saya pernah ngomong sama Pak Darko tolong kalau di RT 9 ada yang kena musibah meninggal dunia, tolong kita anggarkan uang RT. Jadi kalau uang RT kita banyak atau ada, tolong disisihkan sehingga nanti untuk beli kain kapan atau yang pengurusan pada saat wafat atau meninggal dunia itu langsung dikeluarkan saja pakai uang RT, lagi ngerepotin yang kena musibah. Karena kalau kita terakhir tetangga kita di belakang RT itu kan sampai uang mandi itu diingetin, pasti kita tolong diingetin uang mandiin orang belum bayar nih. Kayak sedih banget kalau dilihat kayak gitu. Jadi di dalam kesempatan ini saya berharap semoga di RT 9 bisa menyisihkan uang kasnya untuk seakan-akan kita nggak ada uang paguyuban. Maka dari itu karena ketika uang kas kita berlebihan, maka kita anggarkan sebagian kecil dari uang kas kita. Itu semoga kita semua sehat selalu, panjang umur, bisa membina lingkungan dengan baik, sehingga tidak ada lagi orang pulang pagi takut sama anjing akhirnya nginep di rumah. Jadi tadi saya dengarnya kucing, binatang, anjingnya ketengan anjing gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu loh. Ya itu saja, mungkin maaf ada segala kekurangan. Bila tidak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Suyati ya, masalah kalau bangun rumah ya tolonglah ya ditutup gotnya, takut semen pada jatuh ke got atau kan mengganggu arus air ya yang di got. Dan kalau bangun pagar atau apa got itu jangan ditutup semua. Katanya kalau ditutup semua nanti cara pengerukan gotnya itu akan susah, kasihan sama yang mengangkut mengambil lumpurnya. Ya, saluran air, masalah saluran air. Kita itu tadi uang kas tolong disisakan buat untuk yang kena sisihkan untuk yang kena musibah ya, kena musibah. Jadi itu Pak RT. Terima kasih. Atas usulan memakai bagus sekali. Ya, kita jangan menyusahkan orang lain. Ya, dari yang membangun sebetulnya sudah diingatkan. Dan itu memang begitu, manusia begitu. Selalu lupa. Ya, banyak sebagai itu buat kalau orang itu cirinya gampang. Ya, semakin bertambah umur, semakin dewasa, sering lupa. Kalau membangun, tolong dikondisikan dengan biasanya sih sudah diingatkan, tapi pemborongnya biasanya yang aja yang ambil jalan pintas yang enak. Ngapain bongkar? Ya kan? Saran Pak Sigit ya, sebetulnya itu sudah saya sampaikan pada saat kemarin ya kita rapat ya, kecil ya. Saya itu kepengen ada dana sosial yang kita pakai bukan hanya kematian. Kalau ada yang sakit, kalau ada yang di rumah sakit, ya kan, dana sosial itu bukan hanya kematian, tapi memang betul sih. Setiap yang di sini akan meninggal. Cuma waktunya yang nggak tentu. Bisa saja Bapak duluan, saya terakhir. Ya kan? Bisa juga Bapak yang duluan, saya terakhir. Kalau orang tua kan ngikutin, yang udah duluan. Itu tadi saja hanya wacana sih, yang itu tadi sebenarnya saya rapat kecil dengan ibu-ibu dan panitia untuk mengadakan rapat ini. Saya pikir itu akan sesuatu semakin banyak penyakit. Ya kan? Kalau kita aja sekarang hujan sedikit sudah masuk angin. Kalau dulu bahkan kan justru sering ya kalau hujan-hujan, ya, hujan masuk angin, kalau sekarang hujan aja langsung badan meriah.
Nah, itulah tanda-tanda semakin dewasa. Kita pasti semakin dewasa semua ya. Baik, ini yang terakhir ya. Aku apa lagi? Sudah ya. Baik, untuk pertanyaannya saya cukupkan sampai di sini. Dan Pak Yatino, terima kasih yang telah memandu ini acara ini. Dan ini adalah harapan kami sebetulnya ya. Saya ingin ada masukan dan saran demi kebaikan lingkungan kita. Saya harapkan di kemudian hari kalau memang ada yang perlu disampaikan, saya tadi sudah menyebutkan dan orang-orang yang ada perwakilan. Yang saya dengan Pak Yatino. Kang di sana ada Pak Syukur, ada Kang sana ada Pak Akbar, ada Pak Darto. Silakan sampaikan kepada mereka itu apa yang perlu kita perbaiki. Tentu tidak semua masukan saran itu akan kita laksanakan. Kita melihat mana prioritas yang utamakan. Ya, mungkin hanya itu yang akan saya sampaikan. Silakan Pak Yatino kalau ada yang lebih. Ya, kalau bisa ya kita beri apa ya untuk yang punya peliharaan. Tadi sudah disampaikan dari Pak RT juga, tolonglah kesadaran ya kan untuk menjaga keharmonisan bertetangga ya. Jadi jangan sebentar-bentar disampaikan, tolonglah kesadarannya ya dari baik punya peliharaan atau parkiran atau yang punya kendaraan, tolong parkir pada tempatnya yang telah disediakan. Untuk masalah sampah ini untuk sementara diikat dulu ya sambil Pak RT mikir gimana caranya sampah itu tidak bisa hanyut. Ya, nanti untuk sampah yang sebelah akan dikoordinasi dengan RT ya, RT yang bersangkutan ya, RT wilayahnya. Untuk Pak Sigit nanti untuk ini akan diadakan dana sosial dan mungkin akan dibicarakan lagi. Ya, Pak RT itu aja ya. Nanti kalau ini nanti akan saya sampaikan di media sosial ya, di share ya nanti ya. Jadi mungkin itu aja ya diskusi malam hari ini, evaluasi ya yang hari ini tepat banget ya kita bisa kumpul bareng-bareng. Itu aja yang saya bisa sampaikan di malam hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita acara santai ya, kalau mau istirahat, mau pulang ya silakan karena acara udah ditutup tadi sama pembawa acara. Tapi kalau mau begadang sampai pagi ya silakan, jaga rumahnya Pak RT.